ketika kita udah berusaha itu, maka yang terjadi adalah apa? Biarkan Allah yang menentukan. Misal nih kita pengen kerja di sebuah tempat A gitu ya, tahu-tahu nggak dapat nih kerja di tempat yang A. Allah tahu kalau kita di tempat A itu bisa jadi kita akan sombong, atau kalau kita kerja di tempat A bisa jadi kita akan diikuti oleh orang-orang yang pengkhianat, orang-orang munafik, orang-orang yang nggak amanah. Misalnya kita ingin berjodoh kepada si A, tahu-tahu nggak dapatnya si A, dapatnya si B, nggak ada masalah. Karena kenapa? Karena bisa jadi kalau kita dapatnya dengan si A, keluarga jadi nggak sakinah. Nah seperti itu, ya guys. Ya, siap Mbak Nina, Mbak Nia, ya kita pun senang ya. Siap Mbak Maju, Mbak Tiara. Jadi banyak yang nyaranin kalau teman-teman dai ya, teman-teman ustadz aku lah ya, teman-teman kita sesama ustadz lah ya. Taruh aja di depan kayak gitu. Kalau taruh di depan aku nggak bisa lihat orang-orang ini kayak gitu kan. Gitu. Jadi lebih asik lah. Suara hilang ya udah aku perbaiki ya kan. Ngelek ya udah aku matiin. Siap ya. Saya kalau udah sholat nggak khusyuk, suka lupa sujud sawi aja. Apakah sholat diterima? Diterima aja teman-teman, diterima aja ya, diterima insya Allah ya. Kalau sujud sawi sudah aman. Yang penting hafal sujud sawinya ya teman-teman ya. Oke, halo Mbak Teh Bintang, Mbak Titi, iya siap Mbak Waya, ya sehat ya teman-teman ya. Halo Mbak Virgo, bacaan sujud sejadah. Bacaan sujud sejadah itu cukup panjang, tapi aku udah pernah sampaikan di video aku ya. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi khalin wa quwwati. Wow, panjang ya. Dan ada ayat-ayat tertentu yang menganjurkan kita untuk sujud sejadah atau sujud tilawah ya, teman-teman ya. Gitu. Siap ya. Ustazah, ada orang yang bilang bau mulut dan bau badan orang munafik itu baunya nyengat. Tidak ada ya. Kadang-kadang orang yang ngomong itu kadang-kadang dia ingin guyon. Kadang-kadang saat itu dia bercanda. Kadang-kadang saat itu dia menyampaikan sesuatu yang secara refleks. Itu nggak ada ya teman-teman ya. Jangan sampai nanti orang munafik terus teman-teman, "Oi, baunya mulut munafik lu." Jangan ya. Salat jamaah makmum selalu tidak nuntut doa iftitah. Apa boleh diam dengarkan imam? Iftitah bermakmum atau tidak itu tetap sunnah ya teman-teman ya. Oke, iftitah itu sunnah, tidak wajib ya pada semua pada semua jenis sholat. Ustazah lagi halangan pikiran kacau, apakah karena tidak sholat? Enggak juga. Kadang-kadang kita lagi sholat pun itu pikiran kita juga kacau. Dari manusia ini ada kondisi di mana kondisi futur namanya. Coba teman-teman catat kondisi futur ya. Jadi manusia itu punya kondisi futur. Futur itu adalah di mana hati kita resah, kemudian kita males, nggak bertenaga, pokoknya nggak jelas aja. Dibilang badan sakit, badan juga nggak sakit. Kemudian dibilang ada yang difikirkan juga nggak ada yang difikirkan. Dibilang ada pekerjaan yang belum selesai, semuanya udah selesai. Terus kita itu resah aja. Nah itu kalau terjadi sesekali wajar, nggak masalah. Itu namanya futur. Futur itu pakai to, futur ya, kondisi di mana semuanya tidak terdefinisi dengan baik. Kalau sekali-sekali itu nggak apa-apa ya. Kadang-kadang aku berasa pada posisi seperti itu supaya teman-teman tahu kalau bukan cuma teman-teman yang kayak gitu. Aku lihat kerjaan semua lancar, aku lihat ternyata badanku sehat gitu ya. Aku lihat ternyata masalah ada nggak ya? Nggak ada masalah apa-apa. Aku telepon keluarga semua baik-baik aja. Tapi kok nggak enak aja ya? Kayak gitu ya. Nah itu namanya futur. Nah saat futur itu biasanya was-was, biasanya males. Tapi tetap aja dikerjakan. Dia cuman sementara saja kok. Nggak ada masalah. Kalau sesekali namanya futur. Tapi kalau tiap saat, ulangi Ustazah, kondisi apa tadi? Di Saudi futur itu sarapan. Iya. Namanya adalah kondisi di mana kita itu apa ya namanya ya guys? Kondisi di mana kita itu pokoknya nggak jelas deh. Dibilang sakit enggak, sakit jelas kita solusinya pergi ke rumah sakit. Wah ini sakit enggak juga, gitu ngapain kita ke rumah sakit? Dibilang ada masalah juga nggak ada. Dibilang ada kerjaan yang nggak selesai juga kerjaan selesai semua. Nggak ada nih masalah. Tapi kok kita males ya, kok nggak bertenaga ya, kok kita nggak happy ya. Itu kondisi kalau sesekali itu wajar karena kita manusia ya. Tapi yang nggak boleh itu adalah setiap hari males, setiap hari was-was, itu yang nggak boleh.
Nah, supaya teman-teman gak terlalu khawatir, aku merasakan futur itu tentu ada. Aku manusia biasa, sekedar kita ngobrol. Kadang-kadang aku berada pada fase dimana kok males ya. Dibilang badan sakit enggak, coba dari duduk naik enggak pusing gitu kan ya. Dicoba minum air aman aja, nggak ada sariawan, sampai aku sedetil itu. Dibilang kerjaan nggak beres, semuanya beres. Dibilang ada kerjaan yang tertinggal, nggak ada, udah selesai. Telepon keluarga ternyata semua baik-baik aja. Oke, berarti aku sadar nih, oh ini aku futur. Oke, oke, tanda aku manusia. Aku tetap kerjain ya, aku tetap kerjain apa yang menjadi tugasku di hari-hariku. Tapi dia hilang sendiri. Kalau futur itu nggak ada masalah, teman-teman ya. Ya, kalau sering-sering itu yang berarti tandanya dia, kalau sering-sering itu namanya hidup tidak berkah. Kalau sesekali tanda kita manusia. Za meninggal dalam keadaan musibah atau dalam keadaan bencana termasuk mati syahid dengan syarat dia melakukan sholat, puasa, zakat ya. Ya, amin amin ya Mbak James ya, kita doakan semoga teman-teman kita, saudara-saudaraku juga banyak di sana, Allah mudahkan ya, Allah jauhkan dari bencana ya teman-teman ya. Zaz mau tanya, iblis apanya setan? Iblis tuh nenek moyangnya setan, kayak Adamnya manusia, kayak Adamnya manusia. Kalau mimpi ibu yang sudah meninggal jangan dimaknai, nggak perlu juga dimaknai. Intinya Mbak doa aja ya. Mbak suaraku jelas. Intinya Mbak doa aja. Mbak boleh kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Mbak boleh kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Misalnya nih ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, angkatlah segala dosanya. Atau kita baca Yasin setiap malam Jumat. Kemudian atau kita misalnya kirimkan Quran sampai hatam atau Al-Fatihah buat dia, itu bisa. Terima kasih Ustazah sarannya. Maaf karena saya mualaf jadi belum paham tentang Islam. Siap Mbak, kita belajar sama-sama di kanal ini, mualaf atau tidak semuanya sama. Pertanyaannya juga itu-itu aja ya kan. Nah, ada 1500 video aku yang udah aku desain secara gampang, menurut aku udah semaksimal aku, itu yang aku mampu. Untuk teman-teman bisa lihat video-videonya aku dan semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Aku belum bisa naikin makom karena masih banyak ya, harus follower baru itu luar biasa setiap harinya. Itu ya teman-teman ya, 100.000 follower itu cuman sebentar aja dia masuk lagi. Kalau aku naikin kasihan sekali mereka-mereka yang belum terlalu paham ya teman-teman ya. Benarkah syarat sholat syuruk harus sholat jemaah subuh dulu? Tidak. Kalau mau dapat pahala haji dan umroh, sholat subuh 2 rakaat, iktikaf sampai syuruk. Tapi kalau syuruk doang nggak ada masalah, nanti dapat pahala syuruk doang, jadi nggak dapat pahala haji dan umroh gitu ya teman-teman ya. Gimana orang yang bersumpah wallahi billahi, apa hukumnya? Wow, kalau dia sudah bersumpah ya, kalau dia benar nggak ada masalah. Tapi kalau dia salah kayak gitu ya, ternyata dia salah, maka dia seperti menjadi orang yang melanggar sumpah, itu dosa gede ya. Siap Mbak Noni. Ustazah mau tanya, kalau kita mimpi almarhum orang tua sedang membangun rumah, kita artinya apa? Guys, kita tidak boleh memaknai mimpi. Yang penting kalau mimpinya baik, teman-teman doa. Kalau mimpinya buruk, teman-teman jangan ceritakan. Ya, kita tidak bisa memaknai mimpi. Dimaknai pun belum tentu benar ya toh. Dimaknai pun belum tentu benar. Intinya lakukan aja yang terbaik ya. Oke ya. Zah jam 11.30 ambil wudhu, jam 12 ternyata haid, apa sholatnya dikodok? Enggak Mbak, kalau haid enggak kodok Mbak ya. Zah mau tanya, kalau keguguran umur 3 bulan itu apakah sudah ada nyawanya? Ada ulama madhab yang bilang 4 bulan ya teman-teman ya, tapi tetap doakan aja ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah mengulang sholat fardu ketika merasa tidak khusyuk? Sebenarnya boleh aja teman-teman ya. Cuman jangan selalu. Takut aku teman-teman terjebak dalam was-was. Ya, takutnya teman-teman terjebak dalam was-was. Misalnya nih, aduh khusyuk nggak ya? Yaudah teman-teman ulang lagi misalnya. Tapi kalau itu terjadi terus-terusan nggak boleh, karena toh ada dalil yang mengatakan fasallu kamastata'tum, sholatlah sekemampuan kita ya. Doa agar hati tenang, rabbish rohli sadri ya.
Oke, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Jamak qasar niatnya satu atau dua-duanya is okay, ya. Zah, benarkah 10 menit sebelum zuhur masih bisa duha? Ada yang mengatakan bisa, cuman aku tidak menyarankan. Aku khawatir matahari sudah tepat di atas kepala. Ya, nah ini doa supaya supaya hati tenang, hati lapang. Menurut aku nggak usah sih guys, ya kan. Oke, saya mau bertanya, bolehkah baca Yasin dan tahlil buat orang tua di saat haid? Yang dilarang saat haid itu adalah baca Quran yang full Arab, kemudian puasa, kemudian sholat 5 waktu, kemudian tawaf berhubungan badan. Ya, tahlil nggak ada masalah, walaupun ada beberapa kelompok ya yang menyatakan tahlil pun nggak boleh. Aku mengatakan mereka adalah mengatakannya adalah kelompok yang berpendapat harus hati-hati ya. Tapi secara hukum dia tidak ada masalah. Sedangkan Quran saja la yamassuh, nggak boleh pegang. Tidak ada larangan la yaqra, nggak boleh baca. Jadi Quran itu dibaca boleh nggak? Di situ ada perbedaan pendapat ya. Dipegang nggak boleh, semua sepakat, tapi dibaca banyak yang bilang boleh. Oke, Ustazah mau tanya, bolehkah kalau akikah diberikan kepada satu orang? Maksudnya apanya? Dagingnya diberikan kepada banyak orang ya. Halo, iya siap Mbak Teh Bintang. Doa untuk dijauhkan dari perbuatan yang kurang bermanfaat atau dijauhkan dari kemaksiatan. Nanti aku buatkan VT-nya ya teman-teman ya. Karena masih ada banyak yang belum hafal. Nanti kalau dituliskan nanti teman-teman jadi gambling. Nanti aku buatkan VT-nya. Teman-teman klik aja foto yang ada di atas. Follow, aktifkan ke tombol loncengnya ya. Zah, sebelum sholat asar qobliyahnya muakkad atau bukan? Bukan. Sebelum asar hanya sunnah biasa, tidak sunnah muakkad ya. Oke, Mbak Ane, Mbak Nyi, Zah kodo kosor digabung jadi rakaat sekaligus bisakah? Enggak bisa ya Mbak Tiara, one by one ya. Ustazah, apa sih yang menyebabkan tauhid seseorang itu menyimpang? Ya ketika dia melakukan kesyirikan. Ya, dia melakukan kesyirikan. Ya, mencintai manusia berlebihan, lebih cinta daripada Allah ya, kemudian patuh kepada manusia berlebihan daripada kepada Allah ya, kemudian syirik, dia percaya kepada Sio, bintang-bintang, Aquarius ya, kemudian dia percaya kepada mitos ya. Misalnya wanita nggak boleh keluar malam nanti suaminya berewok, wanita nanti nggak boleh nyapu, kalau nyapunya nggak bersih suaminya nggak ganteng, kayak gitu misalnya. Percaya kepada mitos, pergi ke orang pintar, pergi ke dukun, itu bagian dari kesyirikan. Tauhid kita bermasalah. Ya, termasuk meragukan doa, itu tauhidnya goyang ya. Kita ragu doa kita tuh dijabah atau enggak, sehingga kita menjadi orang yang berburuk sangka kepada Allah ya, itu tauhidnya goyang ya. Nah, Assalamualaikum, boleh enggak kita berjabat tangan dengan laki-laki? Rasulullah itu pernah berkata, lebih baik aku memegang bara api dibanding memegang tangan wanita. Jadi lebih baik teman-teman jangan bersalaman. Ada 2 alasan karena hadis tadi. Alasan yang kedua adalah jaga wudhu ya 24 jam. Walaupun ada pendapat yang bilang waktu Rasulullah hijrah ke Madinah itu Rasulullah berbaiat dan memegang tangan wanita. Tapi hati-hati jangan ya. Udah gak zamannya lagi kok orang salam-salaman, sekarang orang udah ngerti kok pak gitu aja ya. Ustazah, bolehkah kita sholat sunat ba'diyah isya tapi tidak sholat qobliyahnya? Silahkan, gak ada masalah ya. Oke, gak ada masalah ya teman-teman ya, karena itu sunnah. Apakah minum putih kepada orang pintar? Gak ada masalah. Kalau air gak apa-apa, dia bacakan sholawat lalu dia suruh kita minum, gak ada masalah. Air bisa menjadi wasilah untuk kesembuhan ya. Pak saya sakit nih, ya udah bawa air sini saya bacain sholawat atau saya bacain apa ya, nggak ada masalah. Itu sama dengan ruqyah, air ruqyah, parfum ruqyah itu udah dibacain, air nggak ada masalah, tumbuhan nggak ada masalah ya. Dosakah mengingatkan suami
suami untuk baca Al-Quran kok dosa? Mengingatkan, halo Mbak Nyi, mengingatkan suami untuk baca Quran itu dakwah, itu sebagai sebuah kebaikan ya. Kayak aku mengingatkan teman-teman ya kan, saling mengingatkan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan ya. Ya, kita bertolong menolong dalam kebaikan ya. Kalau punya wudu suami istri bersentuhan batal atau tidak? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat saja. Itu perbedaan pendapat. Kemarin temanku nelfon, Nel, kata Ustadz A, bersentuhan wudhu suami istri batal loh. Ya itu benar. Terus kata Ustadz B nggak batal, itu juga benar. Kenapa? Karena itu perbedaan madhab. Maka idealnya kalau ada perbedaan madhab disampaikan semua. Ya, Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau ada syahwat saja. Oke, mau nanya, apa benar wanita sholat harus diikat? Laki-laki tidak boleh ikat, perempuan tidak harus ikat. Lah kalau rambutnya pendek, apa yang mau diikatnya? Iya kan? Kalau kita sering dengar kajian, terus kita amalin, tapi Kak punya guru, itu gimana? Asal dia benar nggak ada masalah, ya. Asal dia benar nggak ada masalah, ya. Oke, betul. Kalau murid ikhwan yang tingkat SMA cium tangan itu sudah balik. Saran aku tidak sih ya teman-teman ya. Zah, madunya oke, thank you ya teman-teman yang udah madu ya. Nanti jam 9 ada madu lagi ya. Ustazah, kalau suami tidak sholat sudah diingatkan tetap aja, apa bisa buat alasan mencerai? Nggak bisa. Coba teman-teman aku bedakan. Kalau alasan kita untuk cerai, itu saran aku adalah jika pernikahan itu sudah tidak mendatangkan kebaikan untuk kita. Artinya kita tidak bisa beribadah dalam rumah tangga itu. Kita mau sholat dilarang, kita membuka aurat dilarang, dia nggak menafkahi, kita nggak melayani. Akhirnya terjadi berkelahi terus. Tidak ada kesolehan di situ, tidak ada bakti istri di situ, tidak ada tanggung jawab suami di situ. Terjadi bertahun-tahun, kita nggak mau melayani, maka dosa bertahun-tahun. Maka disitulah kita boleh untuk menggugat cerai. Tapi kalau dia doang yang nggak sholat, kita sholat boleh. Dia doang yang nggak baca Quran, kita baca Quran boleh. Tapi dia menafkahi, kita melayani. Saran aku sabar aja. Kenapa? Karena hidayah berarti soal hablum minallah belum turun kepada dia. Banyak kok para suami-suami yang bertaubat ketika akan meninggal. Kita jangan putus asa. Teman-teman paham gak nih bedanya? Kita boleh teman-teman gugat itu kalau pernikahan itu sudah tidak mendatangkan kebaikan untuk kita. Tapi kalau dia doang yang gak sholat, dia doang yang gak puasa, justru kita harus bertahan. Kenapa? Kenapa? Karena bisa jadi berubahnya nanti di tangan kita. Masya Allah. Oke, gitu guys. Yang penting dia tidak mengantarkan kita kepada kemaksiatan. Katanya kalau nggak sholat Allah nggak pengen jumpa dengannya. Tapi kan kita ada turun kadar imannya. Senaik dan seturun apapun iman, sholat tetap wajib. Mau iman teman-teman turun ke dasar lautan dan samudra, sholat tetap wajib. Mau sedang malas-malas sudah mau meninggal, tetap wajib. Jadi tidak iman turun nggak bisa. Kok nggak sholat zuhur, iman lagi turun, nggak bisa. Mau iman tuh turun jungkil balik macam halilintar helikopter, terserah. Yang namanya sholat wajib, sunnah nggak dikerjakan nggak masalah, gitu guys. Ya, itu nggak bisa ya. Oke, Zah, gitu ya kan? Zah, apalagi Zah. Allah karim. Berziarah kubur dengan membaca surat Al-Muluk silahkan, gak ada masalah. Ustazah, lalu di FYP ku, kalau sholat belum konsisten, ada setengah sholat sunnah tidak bisa dilakukan. Oke, aku ulang ya. Ustazah, ada yang lewat di berandaku. Wah, kalau sholat belum konsisten, ada sholat sunnah tidak bisa dilakukan. Nggak ada ya teman-teman. Ya, sholat sunnah tetap kerjain, nggak ada masalah ya. Tetap kerjain ya. Zah, bolehkah umroh pakai duit suami nonis yang udah meninggal?
Suami sebelum meninggal non Islam, Mbak berarti mualaf. Boleh aja Mbak, kan itu nafkah dari suami. Nanti uangnya itu Mbak gunakan untuk berumroh, ya. Zah, apa doa baca sholawat ketika merasakan sakit di badan, baca sholawat, baca al-fatihah sambil berobat ya teman-teman ya. Nah, Zah, bolehkah sholat isya ditunda supaya nanti sekalian sholat tahajud? Bisa. Rasul pernah melakukannya, tapi dipastikan teman-teman selalu 1000% bangun malam. Kalau nggak yakin nggak usah, nanti lewat menjelang subuh. Agar iman tetap stabil nggak bisa. Karena Mbak ini agar iman tetap stabil gimana Zah? Kalau ada cara biar iman tetap stabil, aku pakai cara itu. Nggak bisa teman-teman. Al iman memang tabiatnya yazid wa yanqus. Iman itu memang tabiatnya kadang naik, kadang turun teman-teman. Ya, jadi waktu dia naik kerjakan, waktu dia turun paksakan. Dia stabil terus nggak bisa karena kita bukan malaikat. Nah, cuman yang paling penting waktu dia turun kita tetap kerjakan. Waktu kita malas kita kerjakan. Gitu ya, tapi bagaimana dia iman stabil terus susah. Sedangkan orang-orang yang istiqomah saja tetap malas. Misalnya nih aku udah istiqomah nih, misalnya live kayak gitu, ini kan istiqomah nih, konsisten. Apakah ada aku malas? Ada juga, cuman kalau malas tetap aku kerjakan. Tapi karena udah konsisten, malasnya itu jarang sekali karena sudah konsisten, kan kayak gitu guys. Nah, jarang sekali dia. Tapi apakah setiap orang yang udah rajin ibadah dia nggak malas? Malas juga guys. Turun juga imannya itu. Kadang-kadang imannya main ke rumah tetangga, nggak bersahabat sama dia, mengkhianati dia. Akhirnya dia malas, cuman tetap dia kerjakan. Oke? Cara mengatasi malasnya kerjakan. Cara mengatasi malas kerjakan. Nanti dia hilang sendiri si malas itu. Iya kan? Nah, hilang sendiri dia si malas itu, iya kan? Nah, Mbak Endra, Mbak Nurmi, paksakan, ya teman-teman ya, paksakan. Teman-teman pernah malas kah? Oke, setebal apa sejadah yang dibolehkan? Bebas, ya teman-teman ya. Oke, pernah merasakan malas? Oh, sering ya, sering ya. Ya enggak apa-apa, yang penting tetap kerjakan, itu tetap kerjakan ya, nggak boleh mengeluh ya teman-teman ya. Oke, pernah ya sering malas ya. Malas kayak gimana teman-teman tuh? Tiap hari ya, marah tiap hari malas ya. Aku sesekali malas itu ada alarm, oh aku lagi malas nih, kayak gitu. Dan ketika aku malas biasanya aku maafkan diriku guys. Jadi kita nih kan kegiatan setiap hari. Nah kalau aku males, aku maafkan. Oke Nel, wajar lu males, nggak masalah. Wajar males. Yang penting kan nggak tiap hari ya. Jadi aku nggak lawan guys. Kok aku males ya, berarti imanku turun ya syalah. Enggak guys. Aku lagi males nih. Oke ya udah aku lagi malas. Tapi tetap aku kerjain. Tapi dengan males. Kalau dikerjain dengan semangat, enjoy dong kita. Nah ini tetap aku kerjain walaupun aku nggak enjoy gitu guys. Jadi nggak apa-apa ya, biasa itu ya, wajar ya. Lagi haid males ya, oke ya. Kalau sedang haid apa wudhu, menjaga wudhu? Kalau untuk membangun kebiasaan doang nggak apa-apa, tapi tidak bisa wudhu itu menghilangkan hadas besar ya. Tiap hari zan deh, enggak kok teman-teman, nggak malas. Kalau teman-teman malas, bukan di sinilah akun yang teman-teman follow. Asik ya. Ustazah malas isi lihat dompet, gimana Zah? Kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, nanti dompetnya tebal. Sesimpel itu ya. Ustazah, apakah saat haid boleh membaca surat Al-Fatihah? Silahkan, gak ada masalah ya. Yang gak boleh itu hanya baca Quran yang full Arab, kemudian tawaf, ya, berhubungan badan, puasa, sholat ya. Oke, betul ya. Zah, bisakah dijamak ke Isya sholat maghrib? Sering nggak ketemu maghrib. Kalau musafir bisa mbak, tapi harus perjalanan minimal 85 kilo mbak. Kalau perjalanan mbak nggak sampai 85 kilo, mbak nggak bisa menjamak mbak. Sholawat itu apapun boleh, nggak ada masalah. Kalau baca Quran yang ada huruf Latin masih ada ulama yang membolehkan ya. Sholawat itu apapun mbak nggak tahu nih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu boleh ya teman-teman ya, boleh aja.
Za, apa yang harus dilakukan jika ada tamu menjelang maghrib? Terima dulu, silakan masuk bu, duduk dulu ya bu, aku sholat dulu ya. Udah gitu aja. Saya mendengar sholawat suka nangis. Lebih bagus, lebih bagus itu ya, karena ada dalil ciri orang yang beriman jika dibacakan ayat Allah, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadaduhum iman. Justru dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya. Jadi bagus aja nangis. Yang nggak bagus itu adalah susah menangis ya. Apakah setiap wudhu harus istinja dulu? Tidak. Wudhu itu yang wajib cuma niat, basuh muka, tangan sampai siku, kepala, kaki. Selesai. Selebihnya sunnah. Telinga sunnah, cebok sunnah, bersihkan kedua jari sunnah. Jadi ada 4 yang wajib dicuci saat wudhu. Yang wajib. Ya, yang wajib ya. Nah, apa yang wajib? Muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kaki. Udah gitu aja. Oke, gitu ya teman-teman ya. Bagaimana kalau tapak tangan tertutup mukena? Kalau tapak tangan nggak apa-apa mbak. Yang penting yang tidak tertutup mukena adalah ini ya. Nelan, dahak. Ketika sholat batal nggak? Batuk, dahak, bersin, berdehem, itu nggak ada masalah ya. Itu nggak ada masalah ya saat sholat ya teman-teman ya. Oke, nggak batal, tidak membatalkan. Kalau kita jual barang tempo dari harga 100 jadi 130, nggak apa-apa ya. Itu namanya profit taking ya. Iyalah, jual barang harus untung. Kalau nggak untung malah berdosa, karena menjual barang itu adalah bagian dari ma'isyah. Ma'isyah itu kita harus untung ya teman-teman ya. Hantaran dari nonis menjelang Natal. Hantaran untuk nonis menjelang Natal atau dari nonis gimana? Kalau dari dia menjelang Natal nggak ada masalah. Kalau kita yang ngasih, jangan di hari Natalnya, dikasih sebelumnya atau setelahnya, jangan di hari H ya. Dan jangan mengucapkan selamat Natal. Nanti aku buat lagi ya, cukup happy kamu ya gitu aja. Jangan selamat Natal ya, jangan ya. Kalau kita ucapkan selamat Natal ya, nanti kita tasyabbuh, meramaikan agama mereka. Tapi cukup ucapkan happy ya, kayak gitu aja. Atau oke, sehat kamu ya, bahagia ya. Kalau sebelum Natal nggak apa-apa ya. Sebelum sholat asar, apa sholat sunnah 2 rakaat? Boleh. Sholat sunnah qobliyah namanya. Tapi status hukumnya sunnah biasa, tidak wajib ya, tidak sunnah banget ya, sunnah biasa. 7 hari, batas jamak qashar bisa 7 hari mbak. Ya, walaupun udah sampai di tujuan. Kalau calon istri nggak mau dikasih mahar, dikit sama calon suami, terus pakai uang istri biar gede gimana? Nggak bisa besti. Ya, kalau misalnya mas kawinnya mau dikasih lebih banyak, coba kasih waktu suami calonnya untuk mencari lebih banyak ya. Tapi sebaik-baiknya wanita soleh adalah yang mengecilkan mahar, dan sebaik-baiknya laki-laki soleh adalah yang membesarkan mahar. Ujung-ujungnya besar juga ya kan. Oke, Ustazah, sholat witir itu apakah memang mendekati sunnah muakkad? Betul sekali ya Pak Bal, ya sunnah muakkad ya. Ustazah, bolehkah sholawat sambil main HP? Sebenarnya nggak apa-apa, cuman ajarin aku gimana caranya sholawat sambil main HP. Itu soft skill, keahlian dan kesaktian mandraguna. Aku coba juga lah belajar ya, sholawat sambil main HP. Macam mana itu, pintar kali teman-teman ya. Nah, secara hukum gak masalah ya, tapi tular-tularkanlah ilmunya ke kita-kita ini, biar bisa lah kita nyambi-nyambi kayak gitu kan. Ya, kalau bisa sih jangan, gak bakal fokus guys. Ya, oke. Iya, Ustazah, kalau minjem uang buat modal, aku dikasih keuntungan per minggu, tapi pokok belum. Gimana Zah? Gak bisa. Itu namanya bukan minjam, itu namanya kerjasama. Itu boleh. Ya, tapi itu hak menjadi untuk orang yang meminjam, betul ya. Jadi gini teman-teman ya, kalau aku pinjamkan uang sama orang, lalu dia buka usaha, terus aku bilang sini ya setiap bulannya, setiap minggunya keuntungan kasih ke aku di luar modal, itu riba. Tapi kalau ini ada uang, keuntungan kasih aku ya di luar modal, itu kerjasama. Tapi kalau kerjasama kita nggak bisa minta uang kita kapanpun lagi. Paham nggak teman-teman?
Kalau kita minjamkan uang kepada orang, ya pokoknya diganti. Nah, jangan keuntungan orang kita ambil, riba itu. Kalau kayak gitu kerjasama, kasih uang tuh ke orang tuh, kita investornya. Nanti untung dia kasih kita, rugi dia kasih kita. Rugi tanggung sama-sama, tapi uangnya nggak bisa kita minta kapanpun. Itu namanya kerjasama ya. Coba ulang Za, apa Kak Fitri? Ustazah bolehkah sholawat sambil masak? Silahkan, sambil masak ikan patin sholawat, it's okay ya. Iya, saya sholat isya sambil dengar ustazah live. Ya janganlah besti, sholat aja dulu, baru teman-teman. Ya Allah, baru teman-teman dengerin live aku. Ya. Jadi sholat isya, handphonenya di samping, dengerin live aku. Jangan guys. Ya, oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, lucu-lucu ya. Ustazah, mahar bolehkah untuk usaha suami? Seketika mahar itu nyampe ke tangan kita, maka selesailah akad maharnya. Suatu ketika teman-teman suaminya pengen buka usaha, kita kasih pakai uang itu, nggak ada masalah ya. Itu akad hadiah ke dia, karena maharnya udah sama kita ya, udah diberikan ke kita. Kalau saya bimbang takut kelewatan. Siap ya Mbak Ismi ya. Sholat gak khusyuk dong sambil dengerin ceramah. Lucu ya teman-teman ya. Ustazah sering baca Allah Karim, artinya apa? Oh aku sering ya baca Allah Karim, aku sering ya. Allah itu Allah, Karim itu yang maha mulia. Jadi kalau aku bilang Allah Karim ya, Allah maha mulia. Kayak gitu guys. Ustazah bolehkah uang sedekah subuh disambil buat angpau takziah? Is okay, nggak ada masalah ya. Jadi kalau kita mau sedekah subuh, kita kasih angpau untuk takziah, nggak ada masalah teman-teman ya. It's okay. Yang penting adalah sedekah itu adalah kita berikan sesuatu kepada orang lain dengan niat karena Allah. Itu sedekah. It's okay ya teman-teman ya. Oke, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, kita berkenalan di kanal ini ya. Kurban di tempat yang lain padahal kita tidak tinggal di sana. Gimana Ustazah? Menurut Imam Abu Hanifah ya, atau Imam Hanafi, kita boleh berkurban di tempat yang jauh dengan kita, nggak ada masalah. Di tempat kita sudah pada mapan, semuanya sudah pada banyak yang berkurban, lalu kita berkurban di tempat yang seperti misalnya lebih kepada tempat yang miskin atau ke tempat orang tua kita atau ke Palestina, nggak ada masalah. Itu dimunculkan oleh Imam Hanafi yang sebagai ahlur ra'i ya, boleh menurut Imam Hanafi ya. Sebelum tidur aku suka wudhu aja, beberapa jam lagi buat air kecil lagi, apakah wudhu lagi? Iya dong ya. Kalau teman-teman mau jaga wudhu, habis wudhu kencing ya wudhu lagi ya. Sunnah muakkad itu apa? Sunnah mendekati wajib. Sunnah terdiri dari dua ya. Sunnah terdiri dari dua ya, sunnah biasa dan sunnah muakkad ya. Sunnah biasa tuh sunnah muakkad tuh dia sangat dianjurkan, itu maksudnya. Saya pernah mandi sambil dengar kajian ustazah, HP-nya dibawa ke kamar mandi, masya Allah ya. Nah kalau itu nggak apa-apa, tapi kalau sambil sholat kita yang ngeri ya guys. Oke ya, sambil sholat letakkan dulu HP-nya ya guys ya. Jangan bilang ngintip-ngintip kawan-kawan ya. Siap ya. Za, mohon jelaskan tentang puasa Daud. Puasa Daud itu adalah puasa sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak ya teman-teman ya. Niatnya sengaja aku makan sahur puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah, tanpa sahur nggak ada masalah. Puasa Daud itu puasa sunnah nomor 1 setelah puasa Ramadan. Rasulullah pernah bersabda, andaikan boleh, aku akan wajibkan untuk umatku puasa Daud. Tapi karena itu syariatnya umat Nabi Daud, maka aku wajibkan puasa Ramadan untuk umatku dan kusunnahkan puasa Daud untuk umatku. Ya, jadi sunnahnya luar biasa, itu bagus. Siap Mbak Fatimah ya. Hukum masak hak orang lain, dosa besar ya teman-teman ya. Syarat sedekah pasti diterima apa? Pertama, syaratnya sedekah itu cuma satu supaya dia mau diterima. Apa syaratnya?
qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha adza. Berkata yang lebih baik, tidak usah bantu, tidak usah sedekah, jauh lebih baik dibanding sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Halo Mbak Aish, Mbak Teh Bintang. Misalnya ada orang, aku sering cerita begini, ada ponakan tinggal di rumah kita kuliahkan dia. Suatu ketika dia jadi anak yang sukses, lalu anak kita butuh bantuan dia, lalu dia nggak bantu kita, terus kita kata-katain, dulu kau di rumah aku bantu kau 4 tahun, sekarang anakku butuh kau tadi mana-mana. Nah, saat itu hilang pahalanya. Jadi usahakan apa yang kita beri jangan kita sampai spill karena hilang pahalanya. Dia sebauha ada, ya, lebih baik daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Jadi syarat sedekah itu memang lupakan, itu aja. Itulah ikhlas. Puasa Daud kapanpun nggak ada masalah. Seminggu dulu, 2 minggu dulu, latihan sebulan, lama-lama setahun, ya. Saya sudah baik ke dia, saya baik lagi, saya baik lagi, saya baik lagi, saya baik lagi. Suatu ketika saya minta bantu, dia nggak ada. Saya ceritakan ke orang, tengok tuh Mbak Soleha Lailatul Qadri itu, pas aku bantu dia minta bantu, aku bantu. Pas dia bantu, aku bantu. Sekali aku minta bantu, dia tak kemana-mana, hilang pahalanya. Ya teman-teman ya. Oke, jam berapa terakhir sholat tahajud? Batas tahajud adalah azan subuh. Jadi selagi belum tahajud, selagi belum azan subuh, teman-teman boleh melakukan tahajud, ya. Oke. Mbak Fatma, wah nangis tiba-tiba masuk nih, cemana ini? Ustazah, gimana kalau setiap sholat ngirim Fatihah? Fatihah, ujuk-ujuk Fatihah apa nih? Untuk Nabi Muhammad. Ya bagus dong teman-teman ya. Setiap sholat ngirim Fatihah untuk Nabi Muhammad, boleh lah ya. Bagus, sunnah ya. Berhak menerima zakat penghasilan siapa aja? Sama kayak zakat fitrah. Ada fakir, orang yang tidak bekerja. Ada miskin, bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ada mu'allaf ya, gitu ya teman-teman ya. Saya sudah bekerja lama-lama kira-kira 10 tahun. Bolehkah saya makanan terputus lagi? Bun, zakat penghasilan apa setiap bulan dikeluarkan atau setiap tahun? Terserah aja. Misalnya penghasilan 10 juta. Keluarkan setiap bulan berarti 250.000 karena 2,5%. Lalu 250.000 itu apakah dikeluarkan per 3 bulan? Apakah dikeluarkan per tahun? Apakah per bulan? Kan nanti sama aja dia guys. Cuman saran aku tetap keluarkan per bulan. Pertama, kita nggak tahu seberapa panjang umur kita. Yang kedua, membiasakan diri kita memberi. Yang ketiga, kadang-kadang sedikit aja kita susah mengeluarkannya. Apalagi nanti kalau dia sudah banyak. Ya, jadi saran aku zakat penghasilan dikeluarkan per bulan. Tapi boleh nggak per tahun? Ya boleh aja. Tapi aku rasa sangat sulit ya, teman-teman ya. Oke. Waktu afdol tahajud adalah tengah malam, adalah saat kita tidur dulu, lebih afdol ya. Tak pakai tidur nggak ada masalah, cuman kurang afdol aja ya. Oke, kalau selama puasa Daud datang haid, ya haid. Nanti setelah haid ulang lagi, nggak ada masalah. Yang kemarin tetap dibalas kok, diterima kok ya. Mbak Escok sekali-kali dibalas komenku, ya maaf ya Mbak ya, nggak terbaca ini karena kacamataku nih teman-teman ya. Oh sama juga, nggak akan terbaca juga. Ustazah, zakat penghasilan dikasih ke orang tua apa boleh? Zakat tidak boleh ke orang tua. Zakat itu karena orang tua tanggung jawab kita ya. Selamat malam. Iya Bu Ustazah. Iya, kacamata yang disalahin supaya itu detok. Aku disalahin, aku salahin lagi kacamata, ya kan? Detok, ya kan? Oke. Berapa penghasilan yang wajib dizakatkan? 2,5% ya. Mbak Fitri Handa, nggak dijawab, kacamata yang salah. Supaya nggak nyalahin teman-teman, ku salahin kacamata. Itu namanya
Detok. Siap ya. Bang Cas mau apa Bang Cas? Oke, Zah, kalau sholat bolehkah puasa Daud niatnya setelah azan subuh? Nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi adalah puasa Daud itu dikerjakan setelah intinya semua puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum ya. Puasa sunnah boleh dipasang di tengah hari selagi belum makan dan minum ya teman-teman ya. Zah, apakah puasa Daud Zah yang mana Mbak Normala? Sedekah subuh bisa dikasih ke orang tua enggak? Jadi begini teman-teman, apapun yang kita kerja, apapun yang kita lakukan untuk menyenangkan hati makhluk lain dengan niat karena Allah, itu namanya sedekah ya. Seperti senyum, tabassamuka fima akhaka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah ya. Nah itu teman-teman, apapun pokoknya yang menyenangkan hati orang lain itu adalah bagian dari sedekah ya. Jadi nggak ada problem ya teman-teman ya, boleh ya. Kalau dikasih ke saudara kandung boleh nggak sedekah? Boleh. Beda zakat dengan sedekah. Kalau sedekah itu kita berikan sesuatu kepada orang lain, terserah mau gimana orangnya. Tapi kalau zakat itu ditentukan ya, ditentukan seperti dia fakir, orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Oke ya, doa nur buat itu intipnya buat apa? Gimana teman-teman, sehat ya di sana ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya guys, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya guys. Zah, misalnya gaji 4 juta, terus ada lagi serdos 3 juta, kena zakat 2,5% ya Mbak ya, karena udah 7 juta. Ustazah, kalau kita lupa bayar zakat fitrah, gimana solusinya ya Ustazah? Enggak ada. Ke depan jangan diulang lagi ya teman-teman ya. Karena batas bayar zakat fitrah itu adalah di hari pertama Idul Fitri maghrib, dan itu pun sudah makruh. Idealnya sebelum imam naik mimbar, sebelum khatib naik. Zah bilang bila uang untuk akikah dari anak karena sudah berpenghasilan dan seatas izin ortu, apa boleh nggak? Jadi caranya gini, anak ngasih uang ke orang tua, namanya sedekah. Nanti orang tua mengakikahkan anak, namanya akikah. Gitu. Jadi akadnya itu satu persatu. Halo Mbak Sofia, Pak Abdurrahman, Bu di belakang ada orang. Iya, siap. Halo Mbak Irmayanti, Assalamualaikum. Mbak Fitri, kalau mau kurban tapi anak kami belum akikah, nggak ada masalah. Anaknya udah balik belum? Kalau anaknya sudah balik, ya udah nggak usah. Tapi anaknya kalau umur 7, 14, 21 hari itu hukumnya sunnah muakkad diakikahkan. Setelah itu sunnah biasa ya. Kak izin bertanya, orang yang mau kredit akadnya mas tapi saya transfer uang biar orangnya beli sendiri, mas boleh? Kak izin, orang mau kredit akadnya mas. Gimana Mbak? Siap Bu Mary, malam minggu Bu Mary. Iya mantap ya. Oke, Mbak Zahida, Mbak Ruli, Mbak Winroyan, Assalamualaikum Mbak Katelia, wah ya Mbak Buna. Zak, syuruk jam 5 boleh nggak? Kayaknya belum deh teman-teman. Pokoknya syuruk itu 1,5 jam setelah azan subuh ya, 1,5 jam setelah azan subuh ya. Nanti niatnya sengaja aku sholat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Niat qobliyah subuh yang benar gimana? Kok beda-beda bacaannya? Enggak, sama kok. Sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu aja guys. Zah, dalam Islam kredit apa boleh? Ada yang boleh, ada yang enggak, tergantung cara kreditnya. Boleh teman-teman yang baru mampir boleh cek ke channel aku ya. Di situ banyak ceramah aku tentang kredit ya, atau riba dan enggak riba ya. Nah, selagi tidak ada dendanya, tidak ada kelebihan harganya, kalau kita nggak bayar kredit, dia nggak narik barang kita, itu nggak masalah ya. Tolong jelaskan salah sholat sunat rawatib. Sholat rawatib itu sama ya kayak sholat subuh guys, kayak sholat subuh aja ya, niatnya aja yang beda, ya kan? Dia kan 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum setelah maghrib,
2 rakaat sebelum setelah Isya. Dia kayak sholat subuh aja, niatnya aja yang beda. Sengaja aku sholat sunat rawatib qobliyah 2 rakaat, sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah setelah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Channel itu bukan TikTok, channel itu IYT-nya aku ya, ke sebelah ya, yang tanda merah ya. Zah, kalau dapat hadiah dari bank gimana hukumnya? Terima aja, nggak ada masalah. Terima aja. Aku sering dapat hadiah dari bank, teman-teman. Ini aku lagi dapat hadiah, aku suka banget handbag. Mana ya? Kalau ada di sini nih, aku liatin nih. Ya, teman-teman ya, sebagai bentuk kebahagiaan aku. Guys, aku dapat hadiah. Boleh, cantik sekali handbagnya guys. Zah, semoga oke. Mbak Ustazah, apa sedekah subuh harus dibagikan di hari Jumat? Tidak. Boleh di hari lain, gak ada masalah. Di hari lain tidak ada masalah ya teman-teman ya. Cuman kalau teman-teman bagikan di hari Jumat, itu dia pahalanya lebih besar lagi. Ya. Gimana hukumnya suami nolak ajakan istri? Ajakan apa dulu? Ajakan apa teman-teman? Ajakan terbagi 7. Zah, orang tua melarang anak perempuannya ikut suami pulkam karena ibunya meninggal. Apakah saya dosa enggak? Zah, apa dosa orang tua melarang anak perempuannya ikut suami pulkam karena ibunya meninggal? Enggak dosa, karena yang lebih darurat adalah orang tuanya yang meninggal ya. Oke, Ustazah, iya ini ya. Habis sholat kentut tapi nggak wudhu, boleh nggak baca Quran? Boleh, nggak ada masalah. Habis sholat kentut, kentut lagi. Setelah itu kita zikir, kemudian kita baca doa, tidak ada masalah. Zikir, doa, baca Quran, sunnah wudhu, tidak wajib wudhu, sunnah saja. Zah, bagaimana sikap kita? Ada teman kalau ngobrol bareng dia itu suka nyakitin hati, suka malu saya sama teman. Jangan dekat-dekat lagi sama dia, ya. Nah, jangan dekat-dekat lagi sama dia. Jadi kurangi urusan sama dia. Tapi kalau ketemu sama dia, tetap sapa dia. Zah, dulukan mana, istri atau ibu? Tergantung kasusnya Pak. Kalau istri bapak minta makan, ibu bapak minta HP, dulukan istri Pak. Kalau istri orang tua bapak minta makan, tapi istri bapak minta HP, dulukan orang tua Pak. Tapi secara hukum Islam, yang menjadi tanggung jawab bapak sepenuhnya setelah bapak menikah adalah istri ya Pak. Ustazah, apa hukumnya anak umur 4 tahun ikut ringan apa boleh? Ringan apa? Zah, kalau sholat berjamaah itu kan harus lurusnya ke samping atau lurus ke depan? Lurus ke samping. Mana ada sholat berjamaah lurus ke depan? Ke samping guys. Zah, bagaimana seandainya istiqomah berhijab karena ingin menutup rambut sudah beruban? Nggak boleh. Jadi niat istiqomah menutup aurat itu karena Allah. Uban tertutup itu bagian dari efek samping. Termasuk zolim nggak? Suami pelit sama istri. Zolim. Istri Abu Sofyan pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, suamiku pelit. Apa kata Rasul? Kau ambil uangnya diam-diam untuk kebutuhanmu, bukan untuk beli tas barumu, bukan untuk beli handphone, untuk kebutuhan dirimu dan anakmu. Ambil secukupnya. Bahkan boleh mengambil uang suami kalau dia terlalu pelit. Suami dipilih-pilih suami. Suami nyari uang tuh siapa sih? Kau pelit-pelit sama istri, bingung juga aku. Suami yang baik itu membahagiakan istrinya karena jiwanya, raganya dan hartanya. Ya, suami cari duit untuk siapa sih kalian ini? Gimana sih? Ya, cari duit suami itu idealnya untuk istri. Biasanya kalau suami ngasih istri dan dia memuliakan istri, istri akan kasih segalanya yang suami mau. Tidak akan ada penolakan. Karena if you think, kalau kita berpikir untuk kita memberi, maka kamu akan mendapatkan. Nah, Ustazah, suamiku nggak melayaniku saja, istriku nggak melayaniku saja. Kira-kira kenapa istri nggak melayani Pak? Bapak begini nggak begini? Iya Ustazah. Nah, coba diubah polanya. Kalau kita itu ingin memberi, kita akan mendapatkan banyak. Oke, kita beri aja. Mana ada istri yang tidak mau melayani suami yang udah sayang banget sama dia? Ya, mana ada seorang istri yang menolak ajakan suami kalau suaminya terdeteksi, terindikasi sayang banget sama dia? Dan mana ada seorang suami
yang kemudian tidak mau memberi kepada istrinya kalau istrinya terdeteksi amanah kepadanya. Oke, repot kita ini teman-teman Pak Riza ini ya. Oke, siap Mbak Candi? Ya gitu guys. Karena banyaknya persoalan suami tidak mau menafkahi, sekarang orang tua pengen anak perempuannya menjadi kaya raya. Katanya supaya tidak diinjak-injak sama suaminya. Sampai ada mindset kayak gitu. Padahal itu mindset yang gak terlalu benar. Perempuan tidak harus sukses ketika suaminya itu baik-baik aja, ya kan? Sebenarnya perempuan tidak wajib bekerja, tidak wajib bekerja. Aku tidak melarang teman-teman kerja, tapi karena banyak kasus sehingga banyak orang tua mengintervensi untuk anaknya bekerja. Jadilah dia seperti teman-teman yang bekerja, ya kan? Karena kalau ditanya hati kecil wanita, semua wanita sebenarnya tidak mau bekerja. Dia lebih enak di rumah aja ketika suaminya udah mampu memenuhi kebutuhannya. Tanya hati kecilnya. Saya rasa perempuan tuh lebih enak santai, ya kan? Ada orang yang kerja di rumah, ya sehat. Wah, sebenarnya tanya hati kecilnya. Tanya hati kecilnya, tanya fitrahnya. Kalau suaminya tidak merendahkan, memberi, dilayaninya suaminya baik-baik. Betul sah aku tekankan sama anak aku biar kerja. Betul, karena apa? Ada maklumat sabiqat namanya. Ada informasi masa lalu, informasi dalam otak kita. Banyak laki-laki yang tidak menafkahi, kalau dia nafkahi dia merendahkan. Nah itu kan, padahal nggak semuanya. Wah, kalau dia banyak laki-laki tidak menafkahi, kalau dia menafkahi dia merendahkan, sehingga perempuan tidak mau direndahkan. Akhirnya dia bekerja, repot. Ini jadi tanda akhir zaman. Itu guys. Tapi kalau ditanya hati kecil semua wanita, tidak ada yang mau bekerja. Ya. Pengen di rumah. Seorang suami ditanya betul-betul dia pengen suaminya di rumah. Persoalannya adalah mau nggak mengambil tanggung jawab ketika istri tidak bekerja. Oke, setiap keputusan ada pertanggungjawaban. Putuskan untuk menikah, bertanggung jawablah atas keputusan itu. Berputus untuk hijrah, keputusan hijrah, bertanggung jawablah atas hijrah itu. Memberi keputusan untuk kemudian bisa menghafal, bertanggung jawablah atas hafalan itu. Aku bilang sama jemaahku yang suka ngafal arti bacaan sholat, ngafal ayat zikir, kami pengen ngafal Zah, bertanggung jawab nggak sebelum ngambil keputusan? Tanggung jawab Zah. Makanya nggak ada jemaahku yang bubar. Karena cakapku dari awal, Zah kami mau buat kelas ngafal Quran, ngafal arti bacaan sholat. Kami mau buat kelas arti, wah macam-macam. Mau nggak bertanggung jawab? Kalau bertanggung jawab kerjakan. Ya semuanya itu tanggung jawab ya. Aku buka TikTok, mau nggak aku bertanggung jawab? Nah ini tanggung jawab, buat video, nge-like, tanggung jawab. Ya Zah, suamiku sering bilang aku boros padahal aku udah irit-irit. Gimana menurut Ustazah? Kasih duit itu ke dia, suruh dia biayai keluarga. Tahan berapa lama dia dengan uang yang segitu? Nggak apa-apa. Jelaskan, kalau nggak mau juga, nih bang, plek, abang kerjakan semua, aku yang masak, abang yang beli semuanya ya. Abang yang beli semuanya, biar aku yang masak. Gitu caranya. Kalau sudah sangat parah ya. Aku niatnya mengurangi kegiatan di luar, tapi suami mendorong masuk dunia politik. Sebenarnya nggak masalah kalau suaminya izin, yang penting tidak melepaskan tanggung jawabnya. Zah, amin Mbak Adib ya. Ini cerita-cerita suami gimana? Oke. Zah, sholat awabin afdolnya berapa rakaat? Bisa 2, bisa 6 ya. Caranya adalah rakaat pertama dan kedua itu sama, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 3 kali. Fiti tuntunan sholat dengan artinya ada? Belum ada, yang ada bukunya teman-teman ya. Zah, jadi kalau hijrah harus korbanin apa memang tidak boleh olahraga bagi yang berhijrah? Olahraga boleh, tapi tidak melanggar syariat. Misalnya dia tetap menggunakan rok, dia kemudian tidak menampakkan aurat, nggak ada masalah. Oke? Siap ya? Halo Mbak Mai. Oke, sehat teman-teman? Halo semuanya. Halo semuanya. Halo, 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 halo. Halo, halo. Apakah nge-lag? Apakah nge-lag guys? Halo semuanya. Halo, halo. Halo. Guys, halo. Halo. Halo semuanya, apa kabar di sana? Jaga-jaga.
Oke, aman ya? Oke. Aman? Aman ya? Masya Allah ya. Ustazah, saya baru ikut pengajian. Soalnya udah tua, dari pak saya nggak bisa ikut pengajian soalnya udah tua, di rumah nggak ada yang nungguin. Ikut kajian online ya. Usahakan tetap ikut pengajian walaupun sekali seminggu ya. Oke. Tidak hujan. Apakah ada suara-suara? Apakah ada suara-suara? Oke. Suara mana? Astagfirullah. Ada suara guys? Oke. Nggak ada ya? Nggak ada hujan guys. Teman-teman bikin takut aku aja. Aman ya? Oke. Lancar ya? Masya Allah. Mbak Imis? Iya. Iya. Sehat ya teman-teman ya? Zah? Oke. Yuk kita lanjut guys. Bersih ya? Suka jadi aman? Zah? Saya sudah lelah bersama suami lagi. Karena selalu dianggap salah dalam hal apapun. Iya, teman-teman tinggal gini aja. Kan aku sudah bilang, nikah itu adalah ibadah. Jika pernikahan itu tidak bisa lagi mendatangkan kepada ibadah, teman-teman boleh pikirkan lagi. Apakah check out atau tetap melanjutkan tapi bersabar dan tetap melakukan kewajiban. Oke? Sehat ya teman-teman ya? Oke. Yuk kita lanjut guys. Zah, hutang piutang kalau sudah meninggal gimana? Kalau orang itu punya hutang sama kita, kalau kita punya hutang sama dia, kita cari ahli warisnya. Kita bilang ke ahli warisnya, kemarin dia punya hutang ke aku, bayar ya. Tapi kalau kita punya hutang ke dia, sama, kita cari ahli warisnya. Kita bayar hutang kita. Atau kalau ahli warisnya pun gak ada, maka teman-teman cukup boleh, Mbak, ngelek ya Mbak? Cukup boleh teman-teman ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya bayar utang saya kepada si fulan dan menggantinya dengan sedekah ya. Sekarang aku pakai prinsip Ustazah, beli jarak antara stimulus dan respon. Iya, saat dia marah jarak dulu, saat orang marah jangan balas dulu chatnya, tenang dulu guys, santai dulu biar dia ngegas dulu guys ya. Zah, bagaimana cara wudhu basuh kepala yang benar? Ada ulama madhab yang mengatakan 3 helai rambut cukup. Ada yang mengatakan sampai ubun-ubun. Ada yang mengatakan langsung ke telinga. Terserah mau yang mana. Baik-baik. Anak saya laki-laki. Pacarnya non-muslim. Saya nggak setuju. Jangan setuju. Menikah dia tidak sah. Maka dia berzina. Ya, jangan setuju. Oke. Apakah lebih afdol memberikan daging kurban kepada warga sekitar? Tidak Pak. Menurut Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, ya boleh kita, halo Mbak Nur Khalilah, berikan daging kurban ke orang banyak, bahkan ke Palestina, bahkan ke wilayah di luar RT. Kenapa? Karena bisa jadi yang di tempat kita sudah kaya semua, sudah banyak yang punya daging, boleh kita sebar ke tempat lain. Kalau lagi haid benerin ngaji, yang lagi ngaji salah nggak ada masalah. Hai, wanita haid cuman nggak boleh sholat, puasa, tawaf, berhubungan badan, baca Quran yang full Arab. Yang ada terjemahan masih ada ulama yang membolehkan. Anak ngaji kita tengok dari jauh, dari kampung sebelah. Oh jangan ya, kita lihat dari jauh. Kalau salah bener kan nggak ada masalah ya. Zah, kalau kita masih terjadi riba, apakah sedekah kita diterima? Diterima. Sedekahnya diterima, ribanya berdosa. Ya. Oke, Mbak Nurmas kasih senyum dulu guys. Tenang guys, slow tension guys. Zah, jadi kalau hijrah harus dikorbanin. Apa memang tidak boleh? Guys, olahraga boleh. Olahraga boleh. Tapi jangan melanggar syariat. Jangan buka aurat. Usahakan pakai rok celana. Ya. Oke, jangan melanggar syariat, usahakan pakai rok celana. Udah olahraga silakan, jangan berjoget-joget juga lagi. Ya, kalau mau berjoget-joget indoor, ya. Oke, Ustazah apa hukumnya anak umur 4
ikut riungan. Apa itu riungan? Teman-teman pakai bahasa Indonesia lah guys. Saya mau tanya, dapat kerjaan tapi nggak boleh pakai jilbab, tolak. Itu Allah yang memberi rezeki, jangan lawan yang memberi rezeki. Kacau hidup kita nanti. Cari kerjaan lain yang lebih sesuai dengan keinginan kita. Suara jelas guys? Yeah. Apa namanya? Astagfirullah. Riungan kumpulan. Pakai bahasa Indonesia lah guys. Zah, gimana? Tawaf buka masker ya. Riungan kok pengajian? Waduh, repot ini. Ustazah suami ngucap berpisah terus kotak. Apa hukumnya? Kotak apa? Tulisannya yang betul lah guys. Ustazah suami ngucap berpisah terus kotak. Apa hukumnya? Menjawab pertanyaan, insya Allah aku masih ada kemampuan. Tapi mengartikan kata-kata kotak aku gak ngerti guys. Maafkan aku. Tulis lagi. Oke? Oke. Ustazah, apakah akad murabahah di bank syariah halal? Hanya bisa kita lihat halalnya jika kita lihat akadnya mbak, isinya. Aku belum pernah melakukan itu. Jadi nggak kebaca setiap partisinya. Coba dilihat ya mbak. Ustazah mau tanya, kalau nikahnya pas hamil, nikahnya sah nggak? Wanita hamil tidak sah menikah, tidak sah bercerai. Jadi na'udzubillah, kalau ada di antara kita anak, saudara, kemudian yang diceraikan saat hamil, bilang sama dia, halo bray, nggak bisa bray, aku hamil bray. Lu mau ngomong apapun nggak akan jatuh, gitu ya. Oke. Iya, Mbak Umi Fatomah. Iya. Zak, kalau istri udah nggak mau hubungan, boleh nggak poligami? Tetap bapak mesti izin istri. Atau kalau dia nggak izin, pisah cari yang baru. Itu jauh lebih baik. Karena bapak nikah di pengadilan pun ada surat persetujuan dari istri pak. Zah, benarkah orang yang terjerat riba doanya ditolak? Bukan cuman orang yang terjerat riba doanya ditolak. Tapi salah satu doa mustajab adalah doa ketika kita tidak bermaksiat. Semakin orang itu sedikit dosanya, maka semakin besar kemungkinannya doa dikabulkan. Tapi tetap doa aja. Ya, doanya ya Allah, jauhkan aku dari riba. Ya Allah, mudahkan aku untuk melunaskan hutang riba. Pinjam uang di bank jelas riba. Jangan lakukan kalau hidup mau tenang. Udah terlanjur Zah, bom. Nggak ada duit buat bom. Kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, tabung, bom. Udah di bom, jangan lagi ditambah-tambah. Kurangi keinginan di bawah pemasukan. Orang yang kaya sebenarnya adalah orang yang gayanya biasa-biasa aja. Tapi dia punya banyak hal di belakangnya. Itulah ya kayak Utsman bin Affan gayanya biasa aja. Tapi dia punya banyak zakat, dia punya banyak sedekah di belakangnya. Masya Allah, tabarakallah. Zah, doa agar anak dapat panggilan kerja. Lakukan sholat duha, lakukan sholat hajat. Oke? Kalau belum akikah, boleh berkurban. Tidak ada hubungannya. Ya, tidak ada hubungannya. Jadi silahkan kurban walaupun belum akikah. Baik nggak sih Zah selalu ngehalu masa depan? Halu beda dengan afirmasi. Pikirkan masa depan yang baik, maka ana 'inda dhanni 'abdi. Saya berada dalam prasangka hamba saya. Jangan berpikir masa depan itu buruk. Berpikirlah masa depan itu baik. Tulis masa depanku cerah, masa depanku lebih dewasa, makin tua aku makin cakep, makin tua aku makin kenceng kulitnya, makin tua makin kaya raya, makin tua aku makin tidak berketergantungan kepada manusia. Masa depan tuh diarahkan untuk berbaik sangka. Sehingga apa yang kita prasangkakan itulah yang akan Allah kabulkan. Oke? Oke. Ustazah gimana nih? Onde Mbak Astuti, saya nih dipanggil ke Tanah Suci umroh tapi saya nggak bisa baca Quran, gimana? Saran aku Mbak, kalau ada rezeki Mbak, ini bukan promosi guys, serius ya guys, Mbak beli Quran Latin per juz Mbak. Jadi Mbak bawa, dia kan nanti per juz tuh yang sering aku spill, tapi promosi dikit-dikit sih gitu ya. Nanti Mbak baca Arabnya, ada Latinnya di bawah. Karena baca Quran di Mekah Madinah itu
banyak sekali manfaatnya. Ya, beli aja Quran Latin, palingan 150.000 doang kan yang kita jual itu, baca di bawahnya. Atau kalau nggak mau baca Quran sama sekali, Mbak boleh zikir, Mbak boleh sholawat, ya, sholatnya diperbanyak, ya. Tapi lucu juga orang baca Quran kita nggak baca, baca aja sesekali, ya. Nanti kalau ada rezeki, kapan gitu beli Quran Latinnya, ya 150.000 doang kok harganya, tapi menyelamatkan kita, insya Allah. Oke, Ustazah bagaimana cara melibatkan Allah? Al-Quran belajar, dia ada Latinnya. Melibatkan Allah dari awal sampai akhir tuh maksudnya gimana nih? Siap Mbak Mita, ya. Ustazah sedekah subuh dikumpulin dulu, baru dikasih orang tua, silahkan Pak, nggak ada masalah Pak. Mau nanya orang hutang sudah lama, apa boleh ditagih? Tagih Mbak, tagih hutang itu, ya. Tagih hutangnya Mbak, ya, tagih aja ya. Hak kita ambil ya. Kalau nikah pas hamil hubungan dengan pasangan sah tidak? Tidak sah. Teman-teman suaraku jelas nggak sih ya? Teman-teman nanyanya, ditanya lagi. Aku udah jawab, apakah suara aku nggak jelas? Aku bukan nggak mau mengulang jawaban, tapi aku memastikan apakah suara aku jelas, sejelas masa depan kita, jelas ya. Jadi nikah saat hamil tidak sah, ya. Jadi kalau mau nikah, tunggu dulu lahir. Tolong cara mandi taubat, sholat taubat aja Mbak. Sengaja aku sholat sunat taubat, 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Perbanyak sholat sunat taubat. Ya, taubat tuh gimana? Berjanji tidak mengulang lagi, mengisi hari dengan ibadah, perbanyak sholat sunat taubat. Ya, oke. Kan, iya. Oh, masa depan yang belum jelas, belum punya rumah sendiri. Rumah nggak wajib, Mbak. Daripada rumah kredit, lebih bagus rumah kontrak, Mbak. Ya, masa rumah teman-teman jadikan sebagai masa depan? Orang-orang nomor 1 terkaya di dunia, 10 top terkaya dunia, nggak punya rumah. Senin dia tinggal di Amerika, Rabu dia tinggal di Taiwan, dia nyewa hotel kemana-mana. Ya, harus nikah ulang setelah nikah. Ya, Zah mau tanya, kalau pegang uang tabungan dan uangnya kita pakai, dosa nggak ya? Dosa Mbak, karena itu bukan hak kita. Ya, oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Ya nggak boleh nikah saat hamil. Tapi kan banyak orang nikah saat hamil Ustazah. Apakah nikahnya nggak sah? Ya, tetap nggak sah. Banyak orang buka aurat, apakah buka aurat boleh? Banyak orang pacaran, apakah pacaran boleh? Banyak orang makan riba, apakah riba boleh? Al-masdar la yuqbalul hukmi. Fakta, bukan sumber hukum. Mentang-mentang banyak orang yang melakukan, dia jadi boleh? Enggak. Wah, pacaran tuh kan enggak boleh. Boleh tuh, banyak orang pacaran. Apakah pacaran jadi boleh? Enggak. Jadi fakta, bukan sumber hukum. Itu kaidah fikih. Sholat taubat waktunya kapan? Boleh berulang-ulang. Siang malam, siang malam, siang malam. Terserah. Zah lupa bayar zakat fitrah, sah nggak puasanya? Sah. Tapi nggak bayar zakatnya dosa. Makanya teman-teman, hello, bangun malam minggu, klik foto yang ada di atas itu, follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku temani teman-teman terus untuk pada momentum tertentu. Ya, aku selalu bilang, ayo zakat bayar ya. Ini kalau udah follow aku lama, insya Allah nggak lupa zakatnya. Karena aku tuh host paling nyinyir guys. Ya, kalau udah puasa Sya'ban weh. Aku selalu ngomong ya, teman-teman ya. Aku host ternyinyir ya, guys ya. Jadi, teman-teman yang baru mampir, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti aku ingatkan terus, Yaumul Bid, puasa Yaumul Bid. Ganti puasa. Aku selalu guys nyinyir betul ya, guys ya. Host paling kayak gitu lah ya, guys ya. Nah, jadi follow aja, kita berteman di kanal. Ke depan aku ingatkan ya. Siap Mbak Neda, aku malming, gak gabut, bersyukur bisa live sama Ustazah. Oh, bener-bener ya. Jadi ini ceritanya orang gabut semua nih ya. Kali-kali termasuk aku ya guys. Iya. Yang baru mampir, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, Zak, bolehkah saat baca Quran atau zikir ada yang ngajak ngobrol? Silahkan, gak ada masalah. Yang penting teman-teman jangan gosip. Lagi baca Quran, wih tetangga kita tuh gitu. Oh iya, astagfirullahaladzim, baca lagi Quran. Wih tetangga kita kayak gitu, wih bapaknya kayak gitu juga loh, baca lagi Quran. Itu yang nggak boleh
Ya. Oke, siap ya. Ustazah, kalau sudah wudhu tidak sengaja menyentuh suami, Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Siap Mbak Fatimah. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal. Ya. Nah, ya. Baik, tidak batal, batal kalau muncul syahwat aja. Siap Mbak Aish. Doa untuk suami berhenti selingkuh. Ambil urat lehernya sedikit, patahkan. Gitu ya, nggak canda ya guys. Caranya adalah astagfirullahaladzim, selingkuh, astagfirullah ya. Jadi hello teman-teman, lihat ya. Jadi suami biar nggak selingkuh, coba bisa cari tahu apa sebabnya. Kalau sebabnya karena kekurangan kita, kita sempurnakan. Kalau sebabnya karena dia yang suka bikin ulah, coba kasih dia efek jerah ya. Dan doakan, doakan pakai bahasa Indonesia aja, bila perlu puasa sunnah. Ya Allah, saya puasa sunnah supaya dengan puasa sunnah ini suamiku berhentilah selingkuh. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini sadarkanlah dia, dapatlah dia hidayah. Aku ingin bersamanya di surga ya Allah. Kalau masih teman-teman mau bersama dia, bersabar, berjuang. Jika parah, cari selingkuhannya. Jika melawan, pidanakan. Karena ada hak aduan bagi seorang istri yang suaminya selingkuh. Oke, itu hukum negara. Ada hak aduan. Ya. Jadi kalau ada pelakor-pelakor, hati-hati. Aku umumkan kepada semua orang ini bahwa istri punya hak aduan. Dia boleh berhak dan memenjarakan si pelakor. Oke. Nah, gitu ya. Dah, lanjut. Ya, yuk. Ngeri juga aku diserang sama pelakor nanti ini. Jangan dipotong-potong video aku ya guys. Ku tarik leher teman-teman, nanti ku patahkan. Ya, yang motong-motong video aku, ku tarik lehernya, ku patahkan. Canda ya guys. Aku nih cukup sabar lah ya Allah ya. Yang motong-motong video aku, ku tarik, ku patah. Oke, cara menahan marah. Jangan semua dimasukkan ke pikiran, ya. Nggak berhak orang-orang menyakiti dan membuat kita itu menjadi pusing, stres, ya. Jadi teman-teman kalau ada orang yang zolim, jangan teman-teman masukkan ke otak ya. Nah, teman-teman boleh, intinya gini guys, kalau teman-teman mau ikut ya, kata aku ya. Dan ini yang aku amalkan. Dan jamaahku yang offline tahu banget sama aku. Yang sudah lama kenal sama aku, jamaahku yang offline tahu banget sama aku. Bahwa aku itu mengamalkan prinsip stoikism dan filosofi teras. Stoikism itu maksudnya adalah kekuatan tawakal. Kita kerjakan yang menjadi bagian kita. Kita kerjakan bagian kita, kita berbuat baik, kita menghargai orang. Kalaupun nanti dibalas dengan keburukan, itu bukan bagian kita, nggak usah difikirkan. Terus yang kedua, seberapapun orang-orang zolim sama kita di luar, jangan masukkan ke otak, simpan di teras. Itu namanya filosofi teras. Ya, sekarang itu ada rumah, itu pintuku. Nggak semua orang bisa masuk ke rumahku. Kalau dia menggangguku, nggak aku suruh masuk. Sama dengan pikiran kita ini kayak rumah. Kalau dia ganggu, jangan suruh dia masuk ke dalam ini guys. Jangan. Ya jangan suruh dia masuk. Jadi sebenarnya kontrol pikiran kita aja. Jangan mau tahu juga siapa orang yang menceritakan kita. Kamu diceritakan mana dia, apa katanya. Gak usah. Fokus ngafal arti bacaan sholat. Fokus belajar hijrah. Fokus belajar gimana caranya nutup aurat. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Nah. Aduh, oke, gitu ya. Tarik urat lehernya, puter. Astagfirullah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu diamalkan. Ikutlah gaya Rasulullah. Rasulullah tuh paling santai. Kalau ada orang menghina dia, memfitnah dia, menggosipkan dia, apa katanya? Ya Allah, jangan kalau hukum dia ya Allah. Itu orang yang zalim sama aku itu bukan karena dia jahat ya Allah, tapi dia belum paham aja siapa kita. Oke, ganas zahkoyo pak. Tarik boleh ya. Aku bercanda ya guys, tidak untuk ditiru ya.
adegannya ya. Si ayah, ustazah, saya setiap saya gajian saya kasih pacar saya setengah. Apakah itu termasuk zakat? Astagfirullahaladzim. Setiap saya gajian saya kasih pacar saya setengah. Apakah itu termasuk zakat? Astagfirullah. Bapak pacaran pula Pak nih. Jangan baca pacaran Pak. Nikahi aja lah Pak. Kok aneh-aneh lah kawan-kawan malam ini ya guys. Udahlah guys. Ini dari roman-romannya nih pacar ketiga nih Pak. Jadi jangan, laki-laki jangankan memberikan uang kepada wanita lain yang bukan mahram kita. Nanya, lagi apa? Udah makan belum? Sehat nggak? Itu aja nggak boleh. Itu namanya jinsiah, nggak boleh. Apalagi ngasih uang ke perempuan lain. Kalau mau sedekah jangan ke perempuan lain. Biar yang mensedekahkan dia mamanya atau calon atau suaminya. Sedekah ke fakir miskin, sedekah ke anak yatim. Bapak jangan mengira Pak, ketika Bapak punya istri, lalu kemudian Bapak kasih perempuan lain uang, apakah itu sedekah? Kalau dia udah mapan, Bapak memberi ya karena mencintainya, itu bukan sedekah. Niat benar, cara salah. Oke, niat benar, cara salah. Oke, janda ustazah, saya duda gas nikah Pak. Sebelum menikah, jangan Bapak kasih dia yang kayak gitu. Pacaran tuh Pak. Bapak nih, udahlah Pak. Oke Pak. Nah, follow kanal aku dulu Pak. Klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Oke Pak. Nggak apa-apa Pak. Yang lalu biar berlalu ya Pak ya. Ke depan kita perbaiki. Oke Pak. Gas Pak. Bapak menikah dengan dia, kami datang semuanya Pak. Jangan ya. Kami doakan semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Saya amin guys. Iya. Iya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, salam kenal Pak dari aku Pak. Jadi Bapak ceritanya jangan lagi nikah aja langsung Pak. Setelah itu kasih dia 100% Pak. Jangan separuh lagi Pak, 100%. Oke, mantap Pak. Ustazah, kalau selingkuh itu diselahin kok perempuan ya Zah? Tergantung perspektifnya, enggak juga. Kalau ada selingkuh, aku nggak nyalahin perempuan guys, tergantung kasusnya ya. Oke, iya, Mbak Rahma, ya, assalamualaikum. Ustazah mandi air garam gimana doanya? Nah itu yang aku nggak tahu guys. Aku dapat video dari tim aku katanya ada air garam yang bisa melancarkan rezeki, melariskan kedai itu jangan ya teman-teman ya. Oke, hukum stand up komedi nggak ada masalah. Yang penting tidak ada kebohongan yang dibangun di situ ya. Oke. Teladan kebaikan seorang wanita soleh akan selalu dikenang sepanjang masa. Beliaulah orangnya. Thank you Pak Rafli. Semoga aku bermanfaat ya buat teman-teman semua. Siap Mbak Dawah. Nggak apa-apa. Silahkan stand up. Tapi yang penting tidak ada kedustaan di situ ya. Oke. Zah, berapa bayar fidyah kalau pakai duit? Tergantung berapa harga beras teman-teman. Ada ulama madhab yang mengatakan 7 on 1 mud atau 2 mud 1,4 kilo. Berapa harga beras yang teman-teman makan? Keluarkan 1,4 kilogram beras per harinya, keluarkan ya. Oke. Iya gitu ya teman-teman ya.